Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, kelas 8 ya, ini kelas 8 betul, yang baru masuk dan tepat pada saat ini mulai masuk tanggal 12 Juli 2021. Sebetulnya kita mulai masuk, namun karena aturan pemerintah yang membuat kebijakan ini, maka Bapak sangat bersedih, sekolah juga bersedih, mungkin kamu sekalian juga bersedih karena tidak bisa bertatap muka langsung, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa ke teman dan lain sebagainya pada saat ini. Biasanya bersenda gurau di kelas dan lain sebagainya. Untuk itu, dengan segala perhatian kalian, saya tidak mengurangi rasa hormat, tetaplah bersemangat untuk tetap belajar. Anak-anakku sekalian, di awal atau dalam pembukaan ini tentunya kalian belum mengenal saya, betul kan? Nah, untuk itu kenalkan terlebih dahulu, saya adalah guru IPS yang insya Allah sejak saya ada di SMP Negeri Bunga ini mengajar IPS, insya Allah mulai tahun 1887. Itu insya Allah saya ada di SMP Negeri Bunga ini hingga saat sekarang ini saya masih tetap mengajar IPS. Berbahagialah kalian masih bisa bertemu dengan saya dengan suasana yang demikian baik, demikian menyenangkan, demikian ini tidak lepas daripada kudrat, tidak lepas daripada iradat, tidak lepas daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersemangat anak-anakku sekalian? Mari kita bersemangat untuk belajar. Anak-anakku sekalian, tadi sudah saya katakan, perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Muafak, lengkapnya Dr. Andes Haji Ahmad Muafak SHMM. Asalnya Sidayu, rumahnya juga Sidayu, Desa Pengulu, Kecamatan Sidayu. Masjid Besar Kanyu Sepuh itu terus ke utara, nah, itu terus belok kiri, kemudian belok kiri lagi, itu sudah tiba di rumahnya Pak Haji Muafak. Barangkali nanti di jalan dan lain sebagainya ke Sidayu, silakan mampir. Nah, kemudian ada tegur sapa setelah perkenalan kayak begini nih, sebab anak-anak kan kalian semuanya belum pernah saya mengajar kalian, ya kan? Nah, untuk itu kelas 7 dulu tidak saya, tapi sekarang saya. Oleh itulah barangkali ketemu di jalan, tegur sapa dengan cara yang baik. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Di antaranya tadi sudah kenalan ya kepada kalian. Jadi kalau dihitung sekarang sudah 30 berapa tahun itu saya mengajar di sini. Nah, kamu kan tinggal mungkin ayah kamu, ibu kamu itu termasuk murid-murid Pak Afak. Itu ya, tanya aja yang dulu sekolah di SMP Negeri. Nah ini anak-anakku, tadi sudah saya katakan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, selagi kalian dalam belajar IPS, ya,
strategi yang sejak awal disampaikan oleh Pak Jafar mulai awal, karena itu pemahaman Pak Jafar untuk mencapai satu kesuksesan. Strateginya anak-anak terlebih dahulu senang membaca, itu IPS. Kalau kalian senang membaca, maka insya Allah otomatis literasinya harus jalan. Senang, pokoknya senang. Sebab membaca itu kunci. Ini satu. Ya? Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah mengatakan ikra, bacalah. Baca kitabnya. Kalian kan memperoleh kitab dari perpus. Jika tidak ada di perpus, misalnya tidak mendapatkan, kalian bisa beli, harganya murah kok, IPS itu. Nah, bukunya kayak semacam ini. Ini sudah terbagi-bagi di dalam bab-babnya. Insya Allah sudah bagus ini. Jadi setiap semester itu ada 2 bab. Jadi kalau 2 semester ada insya Allah 4 bab. Jadi sudah terbagi-bagi menjadi 2. Jadi tinggal membaca dari halaman per halaman. Sehingga nanti umpamanya di sini kalau Pak Afak kasih materi ada yang lain, nanti saya berikan materi modul, materi yang lain untuk menjawab daripada LK yang nantinya akan saya sampaikan. Jika saya memakai LK atau strategi seperti tahun yang kemarin, jika saya memungkinkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini daring ini setiap akhir bulan, bisa virtual langsung atau penilaian langsung terhadap kalian pakai Zoom ya itu. Nah, itu mungkin kalau nanti utak-atik Pak Afak memahami itu mungkin pakai itu. Sejauh ini Pak Afak belum banyak memahami itu ya, mohon maaf, memangnya Pak Afak kan tidak ahli IT, jadi ahli sejarah. Nanti sampean takok sejarah dijawab oleh Pak Afak. Takon apa saja yang hubungannya dengan sosiologi dijawab oleh Pak Afak. Tapi IT, maaf, wis ketuaan anak-anak gitu. Nah, itu yang saya sampaikan, jadi membaca, senang baca. Yang kedua, mencatat, tidak sekedar membaca, mencatat. Mana yang penting dicatat, diruntut. Ada? Di Al-Quran juga ada. Alama bil kolam. Belajarlah dengan pakai tinta. Pakai tinta itu, pakai pen itu apa? Ya mencatat, disuruh. Jadi strateginya itu. Sampai lepas daripada pena, lepas daripada itu. Sama nggak punya catatan apa-apa, nggak punya. Jika lupa, sulit. Ya kan? Sulit. Makanya dicatat yang rapi, yang runtut dari satu itu. Ya. Yang ketiga adalah sebelum mencatat, menyimpulkan terlebih dahulu. Menyimpulkan, maaf anak-anak ya. Yang kedua tadi menyimpulkan. Menyimpulkan berarti mencari saripati. Yang ini pokok. Nah, 3 hal ini. Ini strategi Pak Haji Muhammad. 3 pilar untuk mensukseskan daripada dirimu untuk menjadi orang yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Ya dah, tentu mestinya ada tambahan lagi. Ya dah, di ta'lim itu ada kecerdasan. Nah, kecerdasan itu pembawaan anak-anak. Kecerdasan itu potensi pada dirinya. Hirsun. Nah, dalam bahasa ta'lim akhlak itu hirsun. Jadi punya kemampuan, punya kecerdasan. Jadi anak-anak kelas 8 sejajar dengan anak-anak kelas 8 yang lainnya. Nah, jika ada anak yang kurang, ternyata kemampuannya kurang, itu ya mestinya tidak di kelas 8, mungkin di kelas yang lain. Kalau ditaruh di kelas 8, mungkin ditaruh di belakang atau ditaruh di sebelah sini atau di tengah-tengah yang sifatnya mereka hanya
bisanya cuma mendengarkan, suruh mencatat ya, kan gitu, ya kan? Nah, makanya ada akhir sun, ada kecerdasan. Di samping ada kecerdasan tadi, ada kemauan, ada dorongan di dalam dirinya, ya kan? Jadi tiga pilar itu ditopang ada potensi. Nah ini karena potensi ini nggak iso. Dan kemudian ada dorongan, ada kemauan. Nah kemauan ini biasanya berhubungan dengan niat. Gitulah anak. Ya kan? Ini yang akan menjadi kita sukses. Nah, dan yang ketiga, jangan lupa bantuan doa orang tua, ke ilmu bapak ibu guru yang lain, ke orang tua kalian. Berbuatlah baik, yang sopan, yang santun, yang ramah dengan orang tua, bahkan dengan orang tua-tua yang ada di kampungmu, yang baik, yang santun, ya toh? Jangan lari blok. Enggak cerminan anak SMP Negeri Bunga. Anak SMP Negeri Bunga memiliki akhlak yang baik, sehingga dengan akhlak yang baik itu akan tumbuh sebagai generasi penerus bangsa yang baik. Nah, harapan saya akhlak yang baik ini dibawa. Walaupun kita sampean katakanlah nggak ketemu, bagaimana ya Pak Alfak itu caranya kayak gini, berjalannya gimana, bicaranya nanti kayak apa, terus kegiatannya apa, nggak bisa dicontoh secara langsung. Dari apa yang saya katakan ini sudah bisa diungkapkan, disimak. Nah kemudian mencontoh kakak-kakaknya yang sudah berhasil, ditanya konsepnya, ibu bapaknya yang sudah berhasil, dicontoh perilaku yang baiknya. Yang tidak baik dibuang jauh-jauh. Perilaku, ucapan, dan lain sebagainya. Akhlak itu kan masuk di dalamnya, termasuk adalah ucapan yang baik, ya kan? Terus kemudian apa? Tingkah laku yang baik. Nah, termasuk anak-anak membuat apa? Membuat atau pakai itu handphone itu ya, HP itu. Itu juga harus mempunyai akhlak yang baik. Ya kan? Apa? Kata-kata ucapannya, betul ya? Kata-kata ucapannya, terus kemudian apalagi tayangannya atau kontennya ya, kalau membuat kontennya, ya kan? Itu juga harus baik, harus bisa mendidik temannya, mendidik daripada orang-orang. Lu nggak apa-apa Anda kelas 8 tapi mampu menginspirasi kelas-kelas yang lain. Ucapannya, perilakunya, anak itu Masya Allah luar biasa, cerdas, pintar, ya kan? Rapi, mesti itu anaknya siapa ya? Nah itu. Nah biasanya anak-anak itu gandeng semuanya, anak-anak. Ya saya cerdas, ya rapi, ya diam. Ini memang seakan-akan Allah itu memberi satu peluang itu kayak bareng. Tapi sebetulnya kita bisa meniru jika kita mempunyai pemikiran tadi loh. Ada kemauan, ada kecerdasan, ada apa? Ada potensi di dalam dirinya. Itu ya, tayangannya harus kontennya yang baik. Sebab jika tidak, maka akan meracuni alam pikiranmu. Alam pikiranmu sudah kehilangan akhlak yang utuh di dalam tubuhmu. Sebetulnya akan terbentuk akhlak yang baik. Itu. Karena alam pikiran, akal inilah yang menentukan akhlak itu baik. Ya kan? Oleh karena itulah Rasulullah liutamima makarimal akhlak, membentuk akhlak, perilaku yang baik. Nah, perilaku itu termasuk ucapan. Ya kan? Ya, jangan bengok-bengok di luar. Ya kan? Nah, kalau di alun-alun misalnya sepak bola ya mesti bengok-bengok. Tapi kalau sendirian namanya jalan bengok-bengok. Halo.
naik sepeda motor, wah, udah. Kan ya nggak benar. Orang sebelahnya akan berdoa, muka-muka nabrak wa na'udzubillah, ya, jangan sampai. Makanya kadangkala kita ini perbuatan kita sendiri anak-anak yang mendorong kita ini jadi orang yang tidak benar. Perbuatan kita sendiri, sehingga doanya balik ke kita sendiri. Maka pesan saya, akhlak yang baik kita jaga, ya kan? Ucapan yang baik kita jaga, perilaku yang baik kita jaga kepada siapa saja. Ya kan? Ada yang tidak baik, ya biarkan saja mereka sendiri, itu aja. Nah, itulah anak-anak yang bisa kita sampaikan, merupakan norma-norma yang akan saya berikan nantinya di IPS itu. Hal yang demikian ini keterbatasan daripada media, keterbatasan daripada tayang dan lain sebagainya, mungkin saya tidak bisa lama-lama. Ya, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon sampaikan kepada bapak ibunya ya. Mohonkan maaf Pak Afak ya. Insya Allah yang pernah diajar Pak Afak tahu. Ya, tahu. Pribadinya Pak Afak tahu. Nanti minta tanya kepada ibu bapaknya. Jika tetangganya tanya, ya toh? Tanya, udah. Tanya pada siapa saja tentang diri Pak Haji Muafak. Nanti kamu akan tahu. Jika ada hal-hal yang di luar kemampuan saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Kiranya itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan awal ini. Kamu kelas 8. Jika susah mendapatkan materi-materi, bisa menghubungi daripada Pak Afak. Sebab nanti materi-materi yang kurang nanti saya tambahkan, saya tarikan. Dan nanti mungkin LK-nya Pak Afak pakai tulisan seperti anak-anak yang tahun lalu, ya kan? Karena kamu tidak pernah saya mengajar kamu kan? Nah, itu. Nah, jadi nanti saya pakai LK-nya tulisan tangan semuanya. Sehingga kalian harus bisa menulis tangan dengan baik, rapi. Nah, LK-nya nanti umpamanya ada LKPPD dari tim ya monggo, nanti mungkin itu di koperasi. Kiranya itu anak-anak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Pak Afak mohon maaf sampaikan kepada ayah dan ibu. Ya, salam buat ayah dan ibu, tetap menyemangati anak-anaknya untuk memiliki kemauan keras belajar, sebab dengan belajar itulah cita-cita ibu bapak akan tercapai. Saya berharap, saya berdoa semoga kalian semuanya sehat walafiat, tetap jaga diri, jangan sampai ada penyakit yang masuk. Di luar pakai ini anak-anak seperti ini, ya kan? Kalau di dalam silahkan dibuka. Kalau di luar sampean pakai ini ya, dijaga ya anak-anak ya. Pakai apa namanya? Masker. Bagus. Saya harapkan dipatuhi aja. Nggak usah kita ngeyel karena kita tidak ahlinya. Biar si ngeyel ahlinya saja. Kiranya itu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak.